Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan pada sektor pertanian di Koperasi Serba Usaha KSU bin Aus Syariah. Ini adalah nama anggota kelompok saya, ada Cinta Wijaya Permata, Feni Pratiwi, dan saya sendiri Indra Kusuma Sumanjaya. Oke, langsung ke tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh KSU bin Aus Syariah, kemudian mengetahui syarat pengajuan pembiayaannya, mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan, menganalisis permasalahan yang dihadapi pada jenis pembiayaan yang dilakukan, kemudian yang terakhir itu menganalisis solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh KSU bin Aus Syariah. Gambaran umum koperasi. Koperasi Serba Usaha KSU bin Aus Syariah Batu merupakan sebuah badan hukum berbentuk koperasi yang berlokasi di Jalan Arjuno Junggo, Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Koperasi ini awalnya bernama Primer Koperasi atau Primkop Giripurno. Namun sejak tanggal disahkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 8 Agustus 2005, Primkop Giripurno ini berubah nama menjadi KSU bin Aus Syariah seperti saat ini. Dan untuk jumlah anggotanya sendiri saat ini sekitar 500 orang yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Kemudian jenis-jenis pembiayaan pada KSU bin Aus Syariah. Yang pertama, pembiayaan yang diberikan terbagi menjadi 3, yakni untuk kegiatan jual beli kendaraan bermotor, untuk sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Namun berdasarkan penuturan dari Ketua KSU bin Aus, Bapak Mubiarto, porsi pembiayaan untuk sektor pertanian jauh lebih besar, yakni mencapai 80% dari total pembiayaan yang diberikan. Ini adalah syarat pembiayaan pada KSU bin Aus Syariah, terbagi menjadi 2 ya, ada syarat umum dan juga syarat khusus. Untuk syarat umumnya sendiri, orang yang terikat dalam akad cakap hukum, berbentuk uang bukan barang, jelas jumlahnya, terus berbentuk tunai bukan berbentuk utang, langsung diserahkan kepada mudharib atau nasabah. Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Syarat khususnya itu pengisian formulir, permohonan pembiayaan, terus berstatus sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi. Kemudian membawa data identitas diri seperti fotokopi KTP, terus fotokopi KK, slip gaji, rekening listrik, dan juga agunan. Ada data identitas perusahaan, dan membawa proposal proyek yang dilaksanakan. Jadi pembiayaannya mau dilakukan untuk apa seperti itu. Yang terakhir adalah garansi atau jaminan. Kemudian langsung ke prosedur pembiayaan pada KSU bin Aus Syariah. Prosedur pembiayaannya yang pertama itu melakukan permohonan. Setelah permohonan pembiayaan, mengisi formulir seperti yang tadi, mengisi formulir, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen terkait seperti fotokopi KTP dan lain sebagainya. Setelah mudharib melakukan permohonan dan mengisi formulir serta menyerahkan dokumen, maka dari pihak koperasi akan melakukan cek fisik. Cek fisik oleh pihak koperasi. Kemudian ada 2 kemungkinan. Yang pertama, disetujui atau tidak disetujui. Jika disetujui akan langsung ke konfirmasi jangka waktunya. Kemudian yang terakhir adalah proses administrasi. Kemudian langsung ke permasalahan yang dihadapi oleh KSU bin Aus Syariah. Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan erat kaitannya dengan risiko yang dihadapi. Risiko yang terdapat pembiayaan pertanian adalah risiko gagal panen. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di pertanian ini sangat bergantung pada kondisi alam seperti itu. Seperti karena banyak hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen seperti mungkin hama dan lain sebagainya, sehingga akan berdampak pada hasil produksi yang didapatkan oleh pihak petani. Dan ketika permasalahan yang pertama itu terjadi, maka akan berdampak kepada permasalahan yang kedua, yaitu jatuh tempo namun pengembalian modal belum dilunasi. Karena apa? Karena petani gagal panen, jadi untuk hasil produksinya sendiri tidak maksimal seperti itu. Kemudian solusi permasalahan yang dihadapi oleh KSU bin Aus Syariah. Solusinya yang pertama adalah penyelesaian secara kekeluargaan, di mana dilakukannya diskusi ataupun kesepakatan bersama. Jadi untuk penyelesaian jalan keluarnya sama-sama
dipertimbangkan dan dibahas bersama antara kedua belah pihak, baik dari pihak koperasi maupun dari pihak mudharib atau nasabahnya. Atau mungkin bisa juga diberikan modal tambahan oleh pihak koperasi untuk si petaninya kembali melakukan kegiatan budidaya. Namun dalam melakukan atau memberikan modal tambahan, perlu diingat bahwa pihak koperasi juga harus mempertimbangkan kemampuan dari koperasi tersebut. Maksudnya kondisi keuangannya seperti apa, kondisi internal dari koperasi tersebut seperti apa. Kesimpulannya adalah KSU bin Al-Syariah dalam memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian menggunakan akad mudharabah, lebih tepatnya mudharabah muqayyadah, karena pihak koperasi sebagai sohibul mal mensyaratkan jenis usaha, jangka waktu dan lokasi kepada mudharib niat nasabah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan itu terdapat syarat umum seperti tadi, dan juga yang kedua adalah syarat khusus. Prosedur pembiayaan pertanian KSU bin Al-Syariah yaitu permohonan pembiayaan, menulis seperti tadi, sampai pada ke disetujui atau tidak baru dilakukannya pembiayaan. Permasalahan yang dihadapi terdapat dua permasalahan. Yang pertama adalah terjadinya gagal panen, dan yang kedua adalah sudah jatuh tempo namun dari pihak mudharib atau nasabah belum dapat mengembalikan. Kemudian yang terakhir adalah solusi dari permasalahan yang dihadapi pihak KSU dengan cara prinsip tolong menolong dan kekeluargaan. Selain itu, petani juga harus diberikan modal tambahan agar petani masih dapat melanjutkan usahanya. Pada pembahasan kali ini kami dapat memberikan saran, yaitu pembiayaan pada sektor pertanian harus lebih diintensifkan lagi dengan mempertimbangkan hal dan aspek keberlangsungan unit koperasi. Selain itu, melakukan follow up dan pendampingan pada pengelolaan biaya dan yang diberikan juga harus dilakukan guna mengoptimalkan hasil yang akan didapat petani yang berakibat pada pembalian modal pada koperasi. Jadi bukan hanya melakukan pembiayaan, jadi harapannya pihak koperasi juga dapat memberikan follow up untuk pendampingan pengelolaan dari biaya tersebut, sehingga dari pihak petani jelas sistematis dan terstruktur untuk pembiayaannya tersebut, sehingga hasil yang akan didapatkan juga nantinya baik dan akan berdampak pada keberlangsungan dari koperasi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Saya Indra Sumanjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.